Gini deh, perusahaan yang bikin vacuum cleaner di rumah Anda sekarang bikin supercar. Dan ini bukan main-main loh, mereka mau nantang raksasa otomotif Eropa. Kedengaran gila kan? Yuk kita bedah ceritanya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Apa iya perusahaan alat kebersihan bisa gitu bersaing sama Porsche? Beneran nih? Oke, ini yang bakal kita cari tahu bareng-bareng. Oke, biar ceritanya nyambung, kita harus mundur sedikit, mulai dari awal. Dan lucunya, awal cerita ini tuh bukan di garasi atau sirkuit balap, tapi justru di ruang keluarga kita semua. Namanya Dreamy Technology. Kalau di Tiongkok sana, nama ini ya identik sama penyedot debu, sama alat-alat rumah tangga canggih. Jelas bukan mobil ya. Coba deh ingat-ingat nama itu, karena mereka ini bakal bikin kita semua kaget. Nah, dari sinilah ceritanya jadi seru banget. Bayangin, dari dunia bersih-bersih, mereka tiba-tiba loncat ke dunia kecepatan tinggi. Dan gebrakannya ini, wah nggak kaleng-kaleng. Kita mulai dari angkanya dulu ya, yang kedengerannya mustahil. Mobil listrik mereka, namanya Nebula Next 01, tenaganya itu 1903 horsepower. Biar kebayang, itu hampir 2 kali lipat lebih kuat dari Bugatti Veyron. Gila kan? Terus tenaga segede itu buat apa? Jawabannya, buat lari dari 0 ke 100 km per jam cuma dalam 1,8 detik. Ini udah bukan lagi level supercar loh. Ini udah masuk kelas hypercar paling elit di dunia. Oke, ini bagian yang menarik banget buat yang suka teknis, soal kekakuan torsi. Gampangnya gini, ini tuh ngukur seberapa kaku sasis mobilnya. Makin tinggi angkanya, handlingnya makin mantap. Dan, coba lihat deh, Dreamy berani ngeklaim angka mereka lebih tinggi dari Porsche Taycan. Ini serius. Pasti pada nanya kan, kok bisa perusahaan vacuum cleaner bikin mobil sebegini canggihnya? Jawabannya, ya tentu aja ada di teknologi dan material yang mereka pakai. Dan ini bukan cuma omdo atau konsep doang ya. Mereka beneran pakai material kelas mobil balap. Baja super kuat, serat karbon, biar chassisnya ringan tapi kaku. Desainnya juga aerodinamis banget, sengaja buat membelah angin. Plus ada sayap dan diffuser aktif yang pinter, bisa nekan mobil ke aspal biar makin nempel pas ngebut. Tapi, ternyata Dreamy nggak cuma mau bikin mobil kenceng doang. Ambisi mereka tuh jauh lebih gede dari itu. Sesuai kutipan ini, mereka mau bikin mobil yang bisa berpikir sendiri. Dan lagi-lagi, ini bukan klaim kosong. Buat bikin mobil pintar ini, mereka serius banget. Mereka sampai kerjasama sama UC Berkeley loh, salah satu pusat riset AI paling top di dunia, buat ngebangun otak di balik sistem kemudi otonomnya. Kalau Anda mikir, paling ini cuma mobil pameran aja, Anda salah besar. Nebula Next 01 ini ternyata baru langkah pertama. Ini bagian dari rencana jangka panjang Dreamy buat serius masuk ke industri otomotif. Lihat di peta jalan mereka. Ini bukti keseriusannya. Habis sedan 01 ini, mereka langsung siapin model crossover, namanya 01X. Tapi yang paling penting, lihat tanggalnya, 2027. Itu target mereka buat mulai produksi massal. Jadi jelas ya, ini bukan proyek iseng-iseng lagi. Ini bisnis baru buat mereka. Dan teknologinya makin kesini makin gila. Mereka bakal pakai suspensi elektromagnetik, chip komputasi yang super kencang, tapi yang paling revolusioner itu ini nih, baterai solid state. Ini tuh kayak cawan sucinya dunia baterai loh. Lebih aman, energinya lebih padat, dan dengerin deh klaim ngecasnya. Dari 30 ke 80% cuma butuh 10 menit. Kalau beneran, ini bisa ngubah peta permainan. Oke, jadi apa artinya semua ini? Kisah Dreamy ini kan bukan cuma soal satu mobil kenceng doang. Ini tuh lebih dalam dari itu. Ini kayak sinyal adanya pergeseran besar di dunia otomotif. Nah, ini dia poin utamanya. Cerita Dreamy ini bukti nyata kalau batasan antara perusahaan teknologi sama perusahaan mobil tuh sekarang udah nggak jelas lagi, udah kabur. Keahlian soal motor listrik, baterai, software, hal-hal yang dikuasai perusahaan kayak Dreamy, itu sekarang jadi kunci buat bikin mobil. Inovasi itu sekarang nggak harus datang dari Jerman atau Amerika, tapi bisa dari mana aja. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan gede. Pertanyaannya tuh sekarang bukan lagi, bisa nggak sih perusahaan teknologi bikin mobil, tapi siapa lagi berikutnya? Logikanya, kalau produsen vacuum cleaner aja bisa, coba bayangin apa yang bisa dilakuin sama raksasa teknologi lain. Masa depan dunia otomotif kayaknya bakal jauh lebih mengejutkan dari yang kita bayangin deh.